Oke, selamat pagi semuanya. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita buka dengan doa. Silakan yang memimpin doa. Kau di San. Oke, thank you. Oke, sebelum kita mulai, kita tepuk semangat dulu ya supaya lebih semangat hari ini. Jadi nanti kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. Kelas 8 luar biasa, gitu ya. Oke, kita coba. Selamat pagi. Pagi. Selamat luar biasa. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi. Selamat luar biasa. Oke, sebelum kita mulai, kita ada sedikit ice breaking. Ya, silakan bisa berdiri dulu semuanya. Ya, jadi nama ice breakingnya ini adalah gajah semut. Gajah, Kecil. semut, Besar. semut, Besar. gajah, Kecil. semut gajah, Sapi kecil. gajah semut. Oke, thank you. Tepuk tangan kita semuanya. Oke, sebelum kita mulai, saya mau presensi dulu kehadirannya. Apakah semuanya hadir hari ini? Hadir semuanya. Oke, Kenan? Ada? Oke, Calvin? Hadir. Cheryl? Hadir. Kemudian Christopher? Hadir. Helena? Evelyn? Kemudian Venola. Sebelum kita mulai, mungkin saya mau review dulu ya materi yang minggu lalu. Ada yang masih ingat? Kita minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa saja? Ya, teks pidato ya, teks pidato yang harus kita pelajari minggu lalu. Yang sebelumnya kita mempelajari teks puisi. Mungkin ada yang bisa menjelaskan kembali mengenai teks pidato itu apa? Silakan. Mungkin siapa yang jawab? Ini yang cewek-cewek ini. Victoria. Naskah yang berisi gagasan atau informasi disampaikan di depan umum dan tujuan utamanya adalah menginformasikan, meyakinkan, atau menghibur teman-teman. Oke, ya, jadi itu berisi sebuah gagasan atau pesan ya yang disampaikan oleh seseorang di depan umum dengan maksud dan tujuan tertentu. Oke, untuk hari ini kita masih mempelajari hal yang sama, yaitu mengenai teks pidato. Cuman kemarin kan ada beberapa tujuan teks pidato yang seperti ya, salah satunya informatif ya. Jadi seperti yang disampaikan atau seperti dari tujuan dari teks pidato itu adalah menyampaikan sebuah pesan. Artinya pesan ini sangat penting dan akan didengarkan oleh banyak orang, sehingga orang yang mendengar pesan tersebut bisa menarik kesimpulan atau juga bisa menerapkan dari apa yang disampaikan oleh seseorang tersebut. Kemudian seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Louis ya, bahwa struktur teks pidato baik informatif atau mungkin teks pidato yang lainnya, hiburan dan sebagainya, tetap ada tiga intinya, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Yang mana pembukaannya berisi salam, ucapan penghormatan, ucapan syukur, kemudian juga pengantar topik yang menarik perhatian. Kemudian isi ya, isi itu pernyataan topik utama, kemudian penjelasan detail disertai fakta dan juga data,
Terus pembagian poin-poin penting secara sistematis. Nah, untuk poin yang kedua ini adalah salah satu yang paling penting karena ketika kita menyampaikan sesuatu, terlebih itu berkaitan dengan kehidupan seharian kita atau mungkin itu berkaitan sesuatu hal yang sangat berdampak pada kehidupan kita ya, itu harus disertai dengan data. Jadi sebelum kita ngomong harus ada riset terlebih dahulu, entah kita mungkin survei langsung ke lapangan untuk mengambil data. Kemudian bisa juga kita menggunakan data-data yang sudah terbit di internet ya, baik itu dari jurnal, kemudian dari website resmi ya. Jadi kalau ambil dari website kita nggak bisa sembarangan karena nggak semua website bisa kita akses isinya, karena belum tentu isinya itu resmi atau bersifat ilegal ya. Jadi kita harus cari yang legal, memang website yang diakui. Kemudian yang terakhir adalah penutup, yaitu berisi kesimpulan dari informasi yang disampaikan, kemudian pesan atau harapan kepada audiens, dan juga yang terakhir ucapan terima kasih serta salam penutup. Ada langkah menyusun pidato informatif. Oke, mungkin saya minta bantuan Kevin Hans untuk baca poin 1 sampai poin 3. Menyusun pidato informatif segmen 1, menentukan topik yang menarik, aktual dan sesuai dengan audiens. Pastikan topik cukup spesifik agar dapat dijelaskan secara mendalam. Yang kedua, mengumpulkan informasi, cari data dan fakta dari sumber terpercaya seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, atau wawancara dengan ahli. Dan yang ketiga, membuat kerangka susun garis besar pidato isi poin 1, 2, 3 dan penutup. Oke, thank you. Oke, Tian bisa satu contoh teks pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati. Mungkin sebelum saya akhiri ada pertanyaan. Ini silakan. Apakah berpidato itu ada durasinya? Oke, untuk durasi tentu ada ya. Jadi ketika kita berpidato itu tentu ada aturan durasinya, karena kalau misalkan tidak dikasih aturan durasi ya loss, nanti waktunya habis untuk kita dengerin pidato. Nah, ini terlebih dalam acara atau event yang besar ya, itu ada timingnya. Jadi sudah ada timekeeper yang ngode dari belakang. Jadi biasanya ada di bangku penonton paling belakang, itu biasanya beliau bawa kodenya untuk waktunya. Nah, ini jadi untuk berpidato itu ada durasinya. Pidato di umum ya, untuk umum itu 15 sampai 18 menit, atau kalau mungkin kalau bisa itu 15 menit sudah selesai lah ya. Itu sudah tersampaikan semuanya. Jadi ada durasi optimal untuk menyampaikan gagasan berdampak tinggi tanpa membosankan. Jadi ya kita juga selama 15 menit sampai 18 menit itu bisa menyampaikan seluruh isi yang kita pengen ya. Kemudian yang berikutnya pidato pendidikan atau persuasif ya, biasanya diangkat lebih singkat, padat dan jelas. Nah, ini biasanya yang disampaikan oleh pembina upacara. Jadi untuk hari ini kita sudah mempelajari teks pidato dengan praktik juga ya. Kalau minggu lalu kita masih pengenalan, kita masih mengenal secara umum seperti apa itu teks pidato, kemudian seperti apa itu sikap kita ketika ada di depan orang, kemudian apa saja jenis-jenisnya dan tujuannya. Tapi hari ini kita lebih masuk kepada jenisnya atau tujuannya, yaitu informatif. Tadi kita sudah praktek juga, sudah bagus semua. Tadi sekilas sebagian sudah saya baca hasil dari tulisan kalian. Nanti bisa belajar lebih banyak lagi, jadi supaya nanti kita lebih berkembang. Nah, jadi dari apa yang sudah kita pelajari hari ini ya, tentu itu akan memiliki manfaat
yang sangat baik. Seperti kemampuan berbicara depan umum itu sangat penting dan berguna karena ini akan berdampak panjang ketika kalian sudah lulus SMP maupun SMA. Itu tentu kita harus lebih banyak belajar berbicara di depan umum seperti presentasi itu tentunya berbeda. Oke, sudah bel ya. Oke, baik, sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya dan berkah untuk kita semuanya. Amin. Oke, sebelum kita tutup dengan doa dulu. Takal biasa. Oke, baik, terima kasih. Sampai jumpa di waktu berikutnya. Cili. Cili.